perkara-perkara di dunia politik. Selamat datang Ibu Rektor. Kami tadi diberitahu Bu Rektor sedang menguji makasih Bu. Jadi itu saudara persoalan kita. Kemudian juga masih terjadi ancaman terhadap kebebasan sipil, ya, kebebasan berpendapat di ruang-ruang digital. Tetapi saudara berbalik, saudara jangan berpikir sekarang kebebasan berpendapat itu represi dari pemerintah. Tidak ada itu. Sejak zaman reformasi orang boleh berpendapat apa saja. Kalau ada masalah hukum, masalah sendiri. Nah, kalau ada represi kebebasan berpendapat itu terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat sendiri sekarang, karena terlalu bebas. Justru siapa menggalang opini lalu pakai buzzer gitu orang jadi takut berpendapat. Sama dengan istilah Islamofobia, orang berkata begitu, wah pemerintah ini Islamofobia. Apa Islamofobia? Islamofobia artinya membuat kebijakan anti-Islam. Tidak ada. Di mana kebijakan pemerintah yang anti-Islam? Tunjuk satu aja kepada saya. Loh, wah itu kalau misalnya kelompok minoritas punya gereja lalu diserang, nah itu bukan pemerintah. Itu dari kelompok masyarakat sipil ke masyarakat sipil lainnya, dan itu diatasi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri tidak pernah misalnya melarang pendirian masjid, kebijakan yang jelas-jelas anti-Islam. Tidak ada. Lalu saya katakan itu tadi contohnya, kalau Anda melihat kelompok masyarakat diserang kelompok masyarakat lalu dianggap Islamofobia, misalnya ada orang, sekelompok orang yang takut kepada Islam, misalnya orang, lalu membuat gerakan-gerakan, lah itu bukan Islamofobia. Kalau saudara anggap itu Islamofobia, dari sipil kepada sipil dianggap Islamofobia, maka di Indonesia itu banyak Kristenfobia juga. Karena kalau ada orang mendirikan gereja, orang Islamnya bereaksi, ya kan. Ada Hindufobia juga, orang pakai kemenyan itu ditendang, ini syirik gitu. Itu kan Hindufobia yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang Islam. Sama dengan orang memprotes Islam karena perbuatan orang Islam yang sedikit. Sama juga protesnya orang-orang beragama Islam misalnya terhadap orang non-Islam, itu karena perbuatan orang-orang non-Islam yang sedikit misalnya. Jadi saudara, tidak ada ya Islamofobia itu. Semuanya berjalan seperti biasa, sangat demokratis kita kalau dalam hal ini. Bahkan pemerintah juga sering kewalahan karena fobia-fobia itu timbul di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat sipil, bukan dari pemerintah terhadap kelompok apapun. Kebijakan yang seperti itu sama sekali tidak, dan tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa itu ada. Nah, kemudian ada praktek diskriminasi dan intoleransi. Nah, itu tantangan. Halaman berikutnya, saudara. Nah, begini, saya tadi katakan demokrasi itu perlu teman. Demokrasi itu adalah kebebasan, ya. Sehingga setiap orang karena demokrasi bebas berorganisasi, bebas berpendapat, bebas tinggal dimanapun, gitu, berserikat, berkumpul, bebas. Tetapi saudara, kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar. Itu sebabnya dulu teori kita waktu tingkat 1 S1 dulu kan dia diajari teori siklus perputaran kekuasaan. Yang terbaik itu monarki kalau dia dipimpin oleh satu orang bijaksana, bagus, seperti Alexander yang agung. Kalau di dalam Islam itu misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu bagus tuh monarki begitu. Tapi lama monarki ini bergeser ke aristokrasi, baik tapi udah mulai banyak orangnya. Bergeser lagi menjadi oligarki, agak banyak tapi udah mulai jahat. Dilawan oligarki itu, dilawan oleh muncul demokrasi. Tapi demokrasi ini bagus sekali kalau tidak ada hukum, muncul
yang disebut anarki, mobokrasi dan sebagainya, liar. Semua orang merasa benar, maka disinilah diperlukan hukum. Nah, hukum itu adalah pengimbang dari sebuah demokrasi. Tidak boleh ada hukum tanpa nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus seimbang. Ketika yang satu lebih tinggi, misalnya demokrasi lebih tinggi dari hukumnya, lebih kuat, itu liar. Ketika nomokrasi lebih tinggi dari demokrasinya, itu terjadi kesewenang-wenangan. Kayak Orde Baru itu hukum sepihak akhirnya. Ini demokrasi semua dibabat, rakyatnya tidak boleh bicara. Tapi kalau rakyat terlalu banyak bicara, hukum tidak imbang, ini berbahaya, liar. Kata hasil sebuah diskusi tadi malam yang dihadiri oleh Pak Jito, ya kalau begitu yang diperlukan kan strong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.